Ya, salam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya sudah berkenan bergabung dalam diskusi kajian filsafat yang ke-35 ya. Tadi kata 35 tadi ya, Kang Yayan menyampaikan. Semoga Bapak Ibu yang bergabung pada diskusi malam hari ini diberikan kesehatan dan keberkahan tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, diskusi ini tentu saja terselenggara atas kerjasama Genial ID, kemudian Lembaga Studi Agama dan Filsafat oleh Kang Iqbal Hasanuddin. Genial ID sendiri dipimpin oleh Kang Yayan Sopyan dan kerjasama yang terakhir dari Lembaga Demokrasi Elektoral and Empowerment Partnership. Dan ini konsisten sekali begitu ya, kita setiap minggu nyaris tak pernah absen untuk terus memberikan pencerahan ya Kang Iqbal selaku pemantik rutin yang dalam diskusi setiap minggunya. Semoga ini juga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas mengenai David Miller, etika politik kebangsaan David Miller gitu ya, seorang ahli teori politik dari Inggris dan juga dikenal sebagai profesor teori politik di Universitas Oxford. Karyanya banyak sekali, ada soal keadilan sosial, kemudian tentang kebangsaan, kewarganegaraan, identitas nasional, dan Miller ini juga dikenal karena dukungannya terhadap bentuk nasionalisme liberal. Kalau kita pernah membaca mungkin ya, karena ini kemarin dijelasin di sekolah saya soal karena masuk dalam mata kuliah multikulturalism, ada buku yang judulnya itu Principle of Social Justice gitu ya, di mana di sana dijelaskan soal pluralisme dan keadilan sosial ya. Kata Miller, tidak ada satupun ukuran keadilan. Maka kemudian Miller itu menempatkan dalam oposisi seperti menganut teorinya dari Robert Nozick dan John Rawls, yang kemudian juga sama-sama memperdebatkan soal teori pemersatu ya dalam justice ini. Dan dalam bukunya yang juga judulnya On Nationally and Citizenship and National Identity, Miller juga menjelaskan bagaimana membela bentuk nasionalisme yang moderat dan liberal, yang kemudian Miller memandang sebagai faktor penting dalam mempertahankan dukungan untuk negara-negara kesejahteraan. Karya Miller tentu saja banyak, selain memang ada banyak kelebihan, tentu karya Miller juga mendapatkan banyak sekali kritik ya. Misalnya pada jurnal Critical Review of International Social and Political Philosophy gitu ya, kemudian On Nationalism and Global Justice, juga di David Miller and His Critique. Nah, tapi akan kita lihat seperti apa gagasannya, David Miller itu siapa dan bagaimana gagasannya, lalu bagaimana juga relevansinya dengan konteks di Indonesia. Kalau kemarin kita membahas Yuli ya, soal nasionalisme, dan kita lihat bahwa ruang perpolitikan yang dibuka saat ini melalui proses reformasi dan demokratisasi ternyata juga semakin meningkatkan konflik berbasis identitas atau SARA. Nyaris dari Pilkada 2015, 17, kemudian Pilkada 2018, yang paling panas itu mungkin Pilkada 2017 ya di DKI Jakarta. Itu bagaimana permainan politik identitas dalam praktek-praktek kotor pemilihan itu kerap kali dilakukan oleh banyak aktor politik, yang ini saya kira menjadi potret bagaimana praktek demokrasi di Indonesia juga amat sangat mengkhawatirkan ya, dan bagaimana juga tidak sedikit yang pada akhirnya mempertanyakan sebuah esensi dari demokrasi itu, dan
mengekspresikan soal bagaimana sih keraguannya juga dalam kebaikan demokrasi, seolah hilang gitu ya esensi demokrasi itu sendiri. Dan ini juga jadi tantangan berat bagi kita semua ya, tentu saja di Indonesia, bagaimana soal inklusivitas ini juga harus terus digaungkan dan harus terus disuarakan. Nah, David Miller juga dia melakukan analisis juga terhadap hal ini. Nah, untuk lebih jelasnya, tentu sudah hadir bersama kita ada Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Kang Iqbal Hasanuddin, yang akan mengelaborasi gagasan-gagasannya David Miller ini. Kepada Kang Iqbal, dipersilakan. Terima kasih banyak Teh Neni. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Malam Kang Iqbal. Malam Bu Etin ya. Kang Iqbal, saya mohon izin, teman-teman dokter UI, magister UI boleh nggak ikut gabung? Wah, dengan senang hati Bu, silahkan. Oh ya, nanti ada Pak Thomas, ada yang lainnya grup ini magister dengan dokter UI, saya ajak ya tadi. Kalau diizinkan sekarang mau kirim linknya ya. Iya, Kang Yayan mohon izin lu Teh Neni ya. Yaudah, ya, makasih. Silakan Bu Etin. Dasar Bu Etin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi disampaikan kita sekarang sudah masuk ke 35 ya. Ini saya sengaja pasang background ini supaya bisa melihat bahwa ini topik yang ke-35 ya. 35 tuh lumayan loh untuk diskusi mingguan tiap malam Jumat bisa berjalan terus seminggu sekali dan sudah 35 minggu itu satu kebahagiaan tersendiri ya, bisa terus-menerus berdiskusi dan topiknya filsafat gitu kan. Ini satu upaya yang kita lakukan bersama agar ini bisa terus berjalan ya. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dalam 1-2 kali pertemuan, saya lagi ini ada webinar ini. Kita dalam 35 pertemuan hingga malam ini sudah membahas liku-liku dari kajian filsafat, khususnya filsafat etika dan politik ya. Jadi kita sudah mulai dari filsafat politik Yunani, kita membahas teori keadilan sejak Platon, kemudian Aristoteles, kemudian kita membahas teori keadilan dari teori etika dari mazhab Stoa ya, Yunani Romawi, kemudian kita membahas para pemikir Arab Islam ya, seperti Miskawai, kemudian Al-Farabi, kemudian Ar-Razi, Ibnu Rushd, ada Thomas Aquinas ya, Santo Thomas Aquinas, kita sempat ulas 1 kali pertemuan. Setelah itu kita masuk dalam diskusi tentang pemikiran etika dan politik modern ya. Kita mulai dari yang modern itu Thomas Hobbes, kemudian John Locke. Setelah John Locke ada pembahasan tentang Rousseau. Dari Rousseau masuk ke Kant, Hegel. Setelah Hegel kita membahas Karl Marx ya. Kemudian setelah Karl Marx kita membahas di kira-kira kajian akhir di pemikiran politik modern itu pemikiran John Stuart Mill ya, utilitarianisme John Stuart Mill. Setelah itu kita membahas tentang pemikiran politik kontemporer, modern dan kontemporer. Kita membahas tentang liberalisme, seluk-beluk liberalisme, libertarianisme, kemudian juga komunitarianisme, dan terakhir dalam sebulan kita membahas teori tentang multikulturalisme ya. Jadi hampir isme-isme yang berkembang belakangan sudah pernah kita bahas, dan dalam 2 pertemuan terakhir termasuk pertemuan ini memang ini di topiknya sengaja akan membahas tentang nasionalisme ya. Jadi ini satu paham yang sangat populer di Indonesia karena
ini satu paham yang berjasa ya dalam membantu membawa kita mencapai kemerdekaan, sehingga ini satu ideologi yang sampai sekarang itu sangat dihormati, nasionalisme. Jadi tentu adalah sebuah kerugian buat kita mengkaji liberalisme, mengkaji multikulturalisme, mengkaji yang lain, tapi kita tidak pernah mendiskusikan sama sekali apa itu nasionalisme dari sudut pandang filsafat politik. Ya. 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan itu ya mungkin sekitar 6 minggu lah, kita akan berfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan paham kebangsaan ini ya. Minggu lalu kita membahas buku Liberal Nationalism yang ditulis oleh Yael Tamir, seorang filsuf perempuan dari Israel, luar biasa ya. Kita memulai pembahasan tentang topik baru dari seorang filsuf perempuan. Sama seperti kita membahas tentang multikulturalisme, kita mulai juga dari seorang filsuf perempuan ya, Iris Young ya. Nah ini malam ini kita akan masuk kepada tokoh kedua yang dibahas tentang isu nasionalisme, David Miller. Nanti setelah David Miller kita akan membahas beberapa teoritis yang lain, misalnya Norman Wayne, kemudian ada Alan Buchanan, kemudian beberapa teori yang lain ya, ada hubungannya dengan misalnya teori tentang federalisme, kemudian persoalan imigran, persoalan perceraian politik ya, kasus Timur itu apa namanya itu, memisahkan diri menjadi sebuah negara yang merdeka. Itu isu yang secara filosofis perlu kita bahas juga, bagaimana filsafat politik menyikapi jika ada aspirasi sebuah kelompok etnis tertentu ingin mendirikan sebuah negara baru yang merdeka gitu ya. Bagaimana kita melihatnya dari sisi sudut pandang keadilan, apakah satu yang adil menolak aspirasi kemerdekaan misalnya, atau justru memberikan otonomi khusus itulah manifestasi dari keadilan. Itu akan kita bahas di beberapa minggu ke depan ya. Nah untuk hari ini kita akan fokus membahas satu sumbangan dari seorang filsuf politik dari Inggris, yaitu David Miller, yang tadi sudah dibacakan sekilas poin-poin pemikirannya oleh Teh Neni ya. Saya mohon izin mau share screen. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya layar slide-nya. Ini judulnya Etika Politik Kebangsaan David Miller ya. Dari judulnya kelihatan ini sebuah pendekatan etika atau filsafat politik untuk mendukung gagasan kebangsaan. Gagasan kebangsaan seperti apa yang didukung oleh David Miller, kita akan lihat berikut. Nah ini orangnya seperti ini ya, sosok David Miller, orang Inggris. Dia dosen di beberapa kampus di Inggris. Kemudian buku yang terkenal. Nah ini bukunya yang terkenal. Nah ini saya punya edisi cetaknya, on Nationality ya. Kalau teman-teman perlu mungkin bisa di-download juga. Ini tersedia versi e-booknya gitu ya. Kalau butuh saya juga bisa kirim. E-booknya bisa dikirim. Nah, siapakah sebetulnya David Miller ya? David Miller sebagai seorang figur tentu tidak seterkenal orang seperti Nozick atau John Rawls atau Charles Taylor ya. Tidak terkenal Habermas gitu. Tapi sumbangannya tetap penting terkait dengan isu-isu tentang nasionalisme. Namanya David Leslie Miller, ini kelahiran 46 ya, jadi masih hitungannya ya belum terlalu tua ya, kurang lebih ya setahun setelah Indonesia merdeka lah ya ini, baru dia lahir David Miller ini. Dia memperoleh gelar sarjananya dalam bidang filsafat ya di University of Cambridge di Inggris, kemudian gelarnya dalam bidang doktor di bidang filsafat juga dari Oxford. Jadi di dua kampus besar dia
punya pengalaman studi ya di Cambridge dan di Oxford. Ini dua kampus yang bersaing satu sama lain menjadi kampus terbaik di Inggris ya. Dan di dua kampus ini juga ada semacam mazhab ya dalam filsafat, ada mazhab Cambridge, ada mazhab Oxford. Ini terkenal juga dalam filsafat dalam pengertian umum ya. Nah, secara filsafat politik juga ada apa namanya? Ada kekhasan-kekhasan ya di antara dua kampus ini. Nah, belakangan ia berkarir sebagai profesor filsafat politik di Oxford, di kampus di mana dia terakhir memperoleh gelar doktor ya. Nah, ada beberapa buku yang bisa disebut ya, buku yang terkenal tadi Social Justice yang disebut ini, kemudian Unnationality tentang kebangsaan, juga Citizenship and National Identity. Nah, yang kita bahas terutama tentang Unnationality ya, buku yang kedua ini terbit tahun 95. Jadi buku yang ditulis diterbitkan di publisher Oxford University Press, ini kurang lebih persis di tahun yang sama terbit buku yang juga terkenal dari Kimlicka ya, yaitu Multicultural Citizenship. Jadi ini memang tahun 90-95 itu adalah tahun di mana karya-karya bidang filsafat politik mengenai etnisitas, tentang kebudayaan, multikulturalisme banyak diterbitkan ya. Dan buku ini tahun 95 dipublikasikan. Nah, ini isu yang kita bahas pada malam ini, nasionalisme menurut David Miller ya, atau etika kebangsaan. Kita terjemahkan sebagai etika kebangsaan David Miller, karena isu nasionalisme yang dibahas oleh Miller dilihat dari sudut pandang etika, maka kita bisa sebut sebagai etika nasionalisme atau etika politik kebangsaan gitu ya. Apa sih yang khas dari Miller ya dalam membahas tentang nasionalisme? Pertama, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, Yuli Temir, bahwa nasionalisme atau paham kebangsaan merupakan sebuah kekuatan yang dahsyat di dalam masyarakat kontemporer ya. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah di akhir abad 20 ya, itu di pertengahan abad 20 gagasan nasionalisme sudah membawa wilayah Asia Afrika menjadi negara-negara baru ya, pasca kolonial ya. Sebelumnya kan wilayah itu menjadi bagian dari negara kolonial atau negara imperium yang besar gitu ya, negara-negara imperium yang besar. Di Timur Tengah ada Imperium Utsmani misalnya gitu kan. Di Asia Tenggara bagian dari imperium mana, kemudian di Afrika bagian dari imperium mana. Jadi belum muncul gagasan tentang sebuah negara yang dasarnya kebangsaan itu. Nah, pada tahun 45 ya, seiring dengan memudarnya sistem politik kolonial, itu kemudian muncul satu gagasan baru di mana negara-negara merdeka itu dasarnya kebangsaan gitu. Jadi kebangsaan adalah sebuah gagasan yang ikut membantu mendorong terciptanya kemerdekaan di banyak negara-negara, terutama negara bekas jajahan ya, termasuk di Indonesia kan. Dimulai sekitar tahun mungkin 1990 itu sudah mulai, 1910, 1920, Perhimpunan Indonesia tahun 1924 ya, Perhimpunan Indonesia 24, orang-orang seperti Tan Malaka, kemudian Sarekat Islam itu juga sekitar tahun-tahun yang sama ya, sekitar itu. Kemudian Soekarno sudah mulai memikirkan misalnya pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu tahun 30-an ya, sudah menulis artikel. Artinya kurang lebih ya tahun 1920, 30 itu sudah isu nasionalisme atau paham nasionalisme sudah ikut menjadi cikal bakal dari munculnya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 45 ya. Jadi sudah cukup berkembang di awal abad 20 paham tentang nasionalisme, dan pertengahan abad 20 dia melakukan transformasi besar ya di banyak negara menjadi negara-negara merdeka.
sempat reda karena geopolitik dunia itu kemudian lebih sibuk bukan lagi dengan isu nasionalisme, tapi isu ideologi ya, antara liberalisme yang bersaing, berkompetisi melawan komunisme ya dalam perang dingin. Jadi setelah persaingan antara sekutu dengan Nazi itu selesai gitu ya, kemudian muncul persaingan berikutnya antara liberalisme dan komunisme. Liberalisme terutama dipimpin oleh negara adidaya Amerika Serikat, sementara komunisme ya kiblatnya Uni Soviet ya waktu itu. Jadi seluruh pembicaraan tentang politik dihubungkan dengan persaingan antara liberalisme dengan komunisme. Isu tentang etnisitas, kebangsaan tuh seperti redup. Jadi pada pertengahan abad 20 sempat menjadi sebuah kekuatan transformatif, membawa lahirnya banyak negara baru. Reda tahun 89, 90 ketika kemudian negara-negara bagian Uni Soviet memilih untuk memerdekakan diri ya. Kalau tidak salah Lituania, kemudian Estonia itu muncul menjadi negara-negara kecil yang merdeka ya. Nanti ada Kazakhstan, Uzbekistan, kemudian Yugoslavia juga awalnya menjadi mitra dari Soviet ya, di negara-negara Pakta Warsawa itu kemudian pecah juga dengan sentimen etnis yang juga kuat ya, karena kalau kita bicara Balkan ya, maka yang muncul dalam memori kita adalah satu konflik etnis yang tiba-tiba meledak di dalam konteks negara-negara komunis atau sosialis di Eropa Timur ya. Dulu kalau bicara konflik ya antara negara-negara kapitalis dan non kapitalis, tiba-tiba di bekas negara komunis di Yugoslavia terjadi konflik etnis yang langsung meledak dahsyat gitu ya, antara Serbia, kemudian Kroasia, kemudian mana lagi itu, beberapa negara yang kemudian menjadi negara-negara kecil ya di bekas wilayah Yugoslavia itu. Dan di banyak negara lain tuntutan untuk pengakuan terhadap otonomi, terhadap kemerdekaan bangsa itu juga masih terus eksis ya. Minggu lalu saya cerita tentang Catalunya di Spanyol yang sampai sekarang orang Katalan merasa sebagai negara yang sebagai komunitas yang unik, yang bukan merupakan bagian dari Spanyol. Jadi sering ada tulisan kalau Barcelona bermain itu Catalan is not Spain gitu ya, bahwa Catalunya itu bukan Spanyol karena dia satu wilayah yang sebelumnya bukan bagian dari Spanyol, kemudian dianeksasi oleh Jenderal Franco ya, dimasukkan sebagai bagian dari Spanyol lah kira-kira sejarahnya gitu ya. Jadi ada sentimen yang agak berbeda gitu. Maka dalam banyak kasus persaingan sepak bola antara Real Madrid dengan Barcelona itu sebetulnya bukan semata-mata persaingan siapa yang terbaik di antara Lionel Messi dengan Sergio Ramos ya, tapi juga mencerminkan identitas etnokultural ya antara kelompok dominan orang Spanyol itu identitas kulturalnya Castilla Aragon nama etnisnya itu ya, nama identitas etnisnya itu, dengan Catalunya itu menjadi semacam terjadi rivalitas senyap ya. Jadi kadang-kadang muncul ke permukaan, kadang-kadang ditahan gitu. Dan juga beberapa daerah lain ya yang menjadi basis dari klub, misalnya Real Betis juga sama, itu ada sentimen anti Spanyol juga di situ ya, ada sentimen etnis anti Spanyol di Catalunya karena mereka punya basis sosial yang kuat dengan dukungan ekonomi yang berkembang, dia lebih daerah yang sangat kaya gitu, punya uang, sehingga cara taktis dan operasional itu. Nah tentu ini harus ada titik temu gitu, titik temunya gimana kan.
Udah Kang, saya mute Kang. Silahkan dilanjut. Bentar Kang, bentar. Ada yang aku mute lagi nih. Bentar, banyak. Oke, udah Kang. Silahkan. Selanjutkan ya. Catalunya, minggu lalu saya cerita ketika Spanyol menjadi juara dunia tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah, juara dunia dalam Piala Dunia 2006 di Afrika Selatan. Para pemain Barcelona itu mengekspresikan identitas kultural yang ingin mendapat pengakuan sebagai tidak sepenuhnya Spanyol ya. Misalnya orang seperti Xavi Hernandez, kemudian Carles Puyol, Gerard Piqué itu pertama menurunkan kaos kaki. Kaos kakinya awalnya dekat lutut ke dekat pergelangan kaki ya. Kenapa? Karena di kaos kaki itu ada bendera Spanyol. Ini analisis orang luar ya. Yang kedua memang mereka mengibarkan bendera Catalunya. Jadi ketika dia juara itu bukan bendera Spanyol yang dia kibarkan, tapi bendera Catalunya ya. Jadi ada memang kuat ya cita rasa Catalunya di Spanyol yang mereka merasa ini bukan identitas kultural yang sama, etnokultur yang sama dengan Spanyol. Kami beda gitu kan. Harusnya kami jadi negara tersendiri, tapi ya proses politik yang membuat kami menjadi bagian dari Spanyol gitu. Ini contoh kasus ya, di mana di era belakangan itu walaupun sempat reda karena isu ideologi ya, ekonomi, isu etnis masih menjadi isu yang laten ya. Apalagi setelah 90 itu kembali meledak. Isu konflik etnis di Amerika Selatan, di Eropa Timur, di bekas negara-negara komunis, di Afrika terjadi perang genosida ya, genocide di Rwanda misalnya, itu juga isu etnis ya, berkembang sesuatu yang dulu kita bayangkan udah selesai isu etnis ya, tapi belakangan muncul kembali dalam pembicaraan politik kontemporer. Jadi dia sebuah kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa ditolak dalam pembicaraan tentang politik dan juga dalam realitas politik. Nah, paham kebangsaan ini memunculkan persoalan yang tidak bisa dihindari tentang batas-batas negara ya. Jadi diakui atau tidak, batas negara itu dirancang sedemikian rupa ya dalam rangka memastikan setiap bangsa itu memiliki otonomi ya. Jadi batas negara antara satu negara lain itu memang dirancang untuk memastikan sebuah bangsa memiliki semacam otonomi ya. Thailand misalnya dengan Myanmar, dengan Laos, dengan Malaysia itu memang dirancang batas-batas itu untuk memastikan bahwa negara itu menjadi tempat di mana bangsa itu bisa diakui eksistensinya ya. Artinya penentuan nasib sendiri secara politis itu bisa diterjemahkan di sebuah batas-batas teritorial negara gitu. Kemudian ada isu soal pluralisme budaya. Itu juga menjadi isu yang ada hubungannya dengan nasionalisme ya, karena kalau berbicara tentang nasionalisme dalam pengertian identitas kebangsaan, itu kemudian pada gilirannya ada banyak kasus di mana dalam sebuah negara bangsa gitu ya, itu juga diwarnai adanya pluralisme budaya, terutama ketika terjadi munculnya para imigran di sebuah negara gitu ya. Bagaimana berbicara sebuah isu nasionalisme di mana di negara itu terdapat sekumpulan para imigran. Sama-sama. Apakah para imigran itu harus menghilangkan identitas budayanya dan kemudian mengubah identitas mereka menjadi kebudayaan nasional yang sudah ada di situ, atau bagaimana mengakui keragaman budaya atau gimana gitu. Isu nasionalisme juga berkaitan dengan pluralisme budaya. Enggak. Isu nasionalisme juga memunculkan persoalan dengan bagaimana kewajiban kita kepada orang lain ya. Baik orang-orang yang masih dalam konteks bagian dari anggota atau sesama warga negara atau anggota bagian dari bangsa kita sendiri,
atau di luar bangsa kita gitu ya. Misalnya kalau di kalangan bangsa sendiri ada yang mengalami musibah gitu ya, gempa bumi atau banjir, itu ada sentimen-sentimen yang kita satu saudara harus saling membantu. Maka ada panggilan ya untuk kemudian menyumbangkan harta yang kita miliki, makanan, uang untuk membantu saudara, sesama warga negara, satu bangsa, satu tanah air, supaya mereka berkurang penderitaannya gitu. Tapi di saat yang sama juga ada orang-orang yang sama-sama manusia, tapi beda identitas kebangsaannya. Mereka berada di luar ya. Misalnya ada isu kemanusiaan di Malaysia, di Myanmar, di Thailand gitu. Mantap. Bangladesh, itu kan beda bangsa gitu. Itu ada perbedaan tuh, perbedaan sikap ya, secara etis bagaimana orang kemudian merasa lebih berhutang secara etika untuk membantu sesama warga negara sama satu bangsa dibanding orang yang berbeda bangsa, padahal sama-sama manusia yang menderita misalnya. Nah, isu nasionalisme juga mengangkat soal itu. Nah, kemudian kata Miller ya, dengan berbagai fakta itu ada orang yang mengatakan sebenarnya isu nasionalisme isu masa lalu ya, isu yang sebenarnya nggak terlalu rasional, karena kalau rasionalitas itu dasarnya sebetulnya yang dipertimbangkan itu harusnya hanya persoalan yang berhubungan dengan kesejahteraan, ekonomi gitu ya. Isu pembangunan, isu keadilan, isu distribusi pengen lebaran aset, tunjangan. Ada yang bocor lagi? mau benar puasa kalau Oke. Jadi sebentar, tadi ada yang bocor soalnya. Oke, gimana ya? Oke. Udah, Kang. Jadi ada yang mengatakan maksudnya bukan satu persoalan yang sebetulnya mencerminkan persoalan yang rasional. Yang rasional itu ya persoalan ekonomi ya, gimana orang makan gitu. Isu identitas itu isu yang irasional, ada yang makan begitu. Nah, David Miller nggak setuju ya. Nasionalisme itu ada dalam kadar itu ada rasionalitasnya. Dia adalah satu ungkapan yang rasional, punya dasar objektif ya, di mana orang terikat satu sama lain dengan identitas nasional itu. Nanti bisa dijelaskan bagaimana rasionalitas dari paham kebangsaan dan sejauh mana itu sebenarnya bisa dikendalikan ya, bukan satu irasional yang gelap yang kemudian orang nggak bisa mengendalikannya gitu. Nah, dalam buku yang kita bahas On Nationality, Miller mencoba membela prinsip-prinsip kebangsaan dan dia menyebut kebangsaan itu dengan pengertian seperti ini, bahwa identitas bangsa adalah bentuk yang asli, bentuk yang genuine dari identitas personal ya. Dan bahwa kita memiliki kewajiban khusus terhadap orang-orang yang berasal dari bangsa yang sama, dan bahwa bangsa-bangsa memiliki tuntutan yang baik untuk bisa menentukan dirinya, menentukan nasib diri secara politis. Jadi ini pengertian yang dibuat oleh Miller tentang kebangsaan. Jadi yang pertama kata Miller, bahwa identitas nasional itu adalah bentuk yang genuine, bentuk yang unik, bentuk yang khas dari identitas personal. Jadi setiap orang itu ya punya satu identitas ya. Dia lahir dan besar di mana ya punya karakteristik khusus yang dibentuk oleh pengalaman kolektif dari masyarakatnya. Menjadi orang Indonesia, menjadi orang Malaysia, menjadi orang Singapura, menjadi orang Thailand, itu orang dibentuk oleh identitas nasional. Tidak ada orang yang tidak dipengaruhi oleh satu identitas nasional tertentu. Mungkin ya dalam kadar tertentu ada satu orang yang kemudian memiliki 1, 2, 3 pengalaman yang berbeda ya, lahir sebuah negara sampai usia tertentu, kemudian menjelang remaja besar pindah ke negara lain, nanti menjelang tua pindah lagi gitu. Tapi tetap di saat tertentu dia
berafiliasi pada satu identitas nasional tertentu ya. Mungkin ada yang saat yang bersamaan 1-2 dia punya ikatan ya. Ayahnya misalnya bangsa A, ibunya bangsa B dan dia terhubung dengan dua itu ya. Tapi ya jarang ada orang yang kemudian tidak punya identitas nasional sama sekali. Rasanya sulit ya. Karena manusia itu ya zoon politikon, dia memahami dirinya itu ya dipengaruhi, ditentukan bagaimana cara masyarakat mendefinisikan dia gitu, bahwa dia A, B, C itu ya dikonstruksi oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat gitu. Sehingga sebanyak-banyaknya masyarakat, orang kemudian akan cenderung menjadikan 1, 2, 3 identitas nasional tertentu sebagai identitasnya. Dan biasanya di antara banyak pilihan ada satu yang sangat menonjol menentukan kebangsaan seseorang gitu ya. Itu ya tentang nasionalisme. Kemudian dan dalam konteks identitas nasional itu kita punya kewajiban khusus ya. Punya kewajiban khusus kepada orang yang sama-sama satu kelompok sebagai sesama bangsa. Jadi ada punya kewajiban khusus. Sesuatu yang kalau kita punya sesuatu untuk diberikan, untuk disumbangkan, maka yang pertama kali lebih layak untuk diberikan ya orang yang satu bangsa dengan kita, bukan mereka yang berbeda bangsa gitu ya. Kalau soal sama manusia, sama-sama manusia gitu. Cuman yang satu adalah manusia dalam arti umum tapi berbeda bangsa, beda bahasa, kita nggak kenal gitu ya. Kalaupun kenal ya berbeda dunia dengan kita. Sementara ini orang-orang yang satu dunia dengan kita, isu yang dibicarakan sama, sejarah yang dibicarakan sama, backgroundnya sama, jadi punya concern yang sama sehingga kemudian kita juga punya semacam ikatan ya, punya ikatan dan punya kewajiban khusus terhadap sesama bangsa ya, satu orang-orang yang satu bangsa itu punya ikatan khusus, punya kewajiban khusus. Dan setiap bangsa, nah kata Miller ya, setiap bangsa itu memiliki alasan yang tepat, alasan yang benar, alasan yang sah untuk bisa menentukan nasibnya secara politik. Jadi nggak bisa kalau orang kemudian sebuah bangsa dijajah gitu oleh bangsa lain, kita nggak memberikan kesempatan kepada bangsa bersangkutan untuk memilih merdeka atau memilih membentuk negara federasi. Itu keliru kalau tidak memberikan hak ya kepada orang untuk menentukan pilihan-pilihannya. Karena bangsa itu punya alasan yang cukup baik, alasan yang bagus, alasan yang masuk akal, alasan yang bisa dimengerti kalau dia ingin menentukan nasib sendiri gitu. Ya lain misalnya kalau keluarga gitu ya, ada satu keluarga 10 orang ingin buat negara, saya bikin negara lah di gunung mana gitu, di pulau mana, itu agak kurang masuk akal gitu ya, karena negara itu biasanya adalah satu komunitas politik yang di dalamnya didasarkan pada sebuah kebudayaan publik yang sama gitu. Nah kalau sekedar berbeda keluarga, maka keluarga yang lain juga pada dasarnya sama ya. Jadi tidak membutuhkan satu otonomi, satu kedaulatan khusus disebut dengan negara untuk katakanlah punya otonomi sebagai keluarga. Itu ya butuh hak aja, penghargaan atas hak-haknya sebagai individu atau sebagai keluarga, tapi tidak memberikan keabsahan untuk memberikan sebuah negara yang anggotanya misalnya hanya keluarga 10 orang ya, ada pulau kecil kemudian bikin negara gitu. Biasanya hak untuk mendirikan negara itu terutama adalah mereka sekelompok orang yang terutama dasarnya adalah kebangsaan ya. Kalau dia sebangsa, dulunya adalah sebuah komunitas yang memerintah sendiri, ada bahasa, ada kepercayaan yang sama, ada tradisi yang sama gitu. Kemudian karena satu dan lain hal digabungkan dengan bangsa lain dalam sebuah katakanlah satu imperium yang besar gitu ya, atau dijajah oleh negara lain dalam sebuah negara kolonial. Nah pada momen di mana terjadi kemerdekaan, maka kelompok yang disebut dengan bangsa itu punya argumen yang cukup masuk akal untuk dia memilih, saya ingin diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah
penentuan hasil sendiri secara politis gitu. Sesuatu yang nanti akan kita lihat apa argumentasi Miller ya, kenapa dia punya hak. Kalau etnis misalnya kelompok etnis tidak gitu kan. Nah, kita lihat argumentasinya apa. Nah, ini Miller kemudian menjelaskan identitas nasional. Bangsa itu sesuatu yang harus dibedakan pertama dari negara ya. Jadi selama ini kita selalu mengidentikan antara bangsa dan negara. Padahal bangsa dengan negara itu beda gitu. Bangsa dan negara itu beda. Kemudian bangsa dan kelompok etnis juga beda. Jadi ini perlu dibedakan ya, tidak sama gitu antara kebangsaan, etnisitas dan negara. Indonesia adalah negara, Republik Indonesia adalah negara. Tapi Indonesia juga menjadi bangsa gitu ya. Nah, dalam konteks bangsa Indonesia itu juga ada misalnya identitas etnis ya yang beragam gitu ya. Ada etnis Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab dan lain sebagainya. Ini pembedaan yang biasa oleh para teoritisi nasionalisme dikemukakan tentang perbedaan antara negara, bangsa dan juga etnisitas. Nah, ini Miller kemudian menjelaskan tentang bangsa adalah sebuah komunitas yang pertama dibentuk oleh kepercayaan dan komitmen bersama ya. Jadi ada kepercayaan, artinya ada ide-ide yang sama dan juga ada keinginan yang sama, komitmen. Ini dua aspek ya. Pertama kepercayaan itu keyakinan, yang kedua komitmen, itu kehendak bersama. Yang kedua adalah terbentang dalam sejarah. Jadi bukan hanya angan-angan pikiran satu dua orang gitu ya, tapi memang ada dalam sejarah, dia menyejarah dalam identitas, dalam orang apa namanya, ada realitas objektif ya yang menunjukkan tentang kebangsaan itu, bukan hanya angan-angan seseorang gitu. Kemudian aktif, bukan hanya cerita-cerita yang udah nggak ada, kan banyak cerita tentang rakyat di masa lalu, suku ini misalnya, tapi udah nggak ada, ya itu sulit disebut sebagai bangsa, sebuah komunitas yang disebut bangsa ya. Aktif dalam karakternya, itu aktif, dia eksis, kemudian terhubung dengan suatu wilayah tertentu. Nah, ini harus ada wilayahnya ya, wilayah tertentu. Kalau terpecah-pecah gitu ya sulit juga ya. Tapi kalau terkonsentrasi dalam sebuah wilayah tertentu itu bisa disebut bangsa, dan bisa dibedakan dari komunitas lainnya karena memiliki kekhasan budaya publik yang dimilikinya gitu. Ini ada 5 pengertian tentang bangsa yang juga dijelaskan oleh Miller ya. Nah, dalam hal ini Miller merumuskan gagasan modern tentang bangsa yang berbeda dari teori sebelumnya ya. Teori sebelumnya itu sangat mistis tentang bangsa itu. Jadi cenderung dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat spiritual gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau Miller ya lebih dekat ke apa namanya? Teori yang lebih modern ya, seperti misalnya apa namanya? Bangsa sebagai kehendak untuk bersatu bersama yang sudah dibicarakan oleh Soekarno juga ya. Lebih pada penentuan diri kolektif. Bangsa adalah soal proyeksi, kalau istilah Ben Anderson ya. Imagine communities, itu soal kolektivitas yang kemudian dikonstruksi oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, meskipun identitas nasional terkait juga dengan unsur-unsur mitos, itu tidak berarti bahwa identitas nasional itu bersifat tak rasional. Ini soal pilihan juga ya, soal pilihan orang irasional juga. Saya merasa nyaman, merasa ini adalah pilihan saya, ingin hidup bersama orang yang saya saling kenal satu sama lain, bahasanya juga kita bicara bahasa yang sama, punya aspirasi yang sama. Apa yang salah dengan itu? Itu kan rasional kata Miller. Jadi identitas nasional itu sesuatu yang masuk akal, bukan sesuatu yang irasional gitu ya. Karena orang sah dong hidup dengan orang yang nyaman, dengan yang dia kenal. Masa orang kemudian dipaksa hidup dengan orang yang dia tidak ingin hidup bareng ya. Nah, itu rasionalitasnya di situ. Nah, dari sisi etika, Miller kemudian bertanya, apakah dari segi filsafat yang kompatibel dengan nasionalisme itu adalah universalisme etis atau partikularisme etis gitu ya. Apa itu universalisme etis? Universalisme etis adalah satu pandangan etik yang menyatakan bahwa kewajiban moral kita kepada orang tidak ditentukan oleh seperti apa hubungan kita dengan orang-orang itu. Jadi
tidak ada kewajiban khas kepada keluarga tertentu, kepada sesama bangsa yang sama, negara yang sama, selalu kemanusiaan ya. Jadi kalau universalisme etis namanya universal berarti kewajiban itu menolong ya kepada manusia sebagai manusia, bukan karena dia orang Indonesia, bukan karena dia satu warga negara, siapapun manusia kalau dia butuh pertolongan ya kita harus tolong. Itu universalisme tidak mau membeda-bedakan karena identitas partikular tertentu gitu ya. Itu universalisme etis. Jadi universalisme etis tidak dapat menampung kewajiban-kewajiban khusus ya yang terkait dengan identitas kebangsaan. Nah, sementara partikularisme etis berpandangan bahwa kewajiban-kewajiban moral kita berhubungan dengan orang yang memiliki ikatan-ikatan yang sama dengan kita. Tentu kalau kita wajib menghormati manusia, maka yang paling prioritas untuk kita hormati jelas kalau kita punya katakan uang yang harus disumbangkan, sumber daya yang harus dibagikan, keadilan, ya orang yang satu bangsa dulu dong, dan satu keluarga dulu, tetangga dulu, satu warga negara dulu gitu ya. Jangan jauh-jauh kita menyumbang orang yang negaranya entah di mana, kita dahulukan saudara satu bangsa dulu. Kalau memang butuh bantuan, dialah yang berhak dulu kita bantu gitu ya. Ini ada semacam partikularisme itu, ada semacam satu pendasaran bahwa kita punya kewajiban khusus kepada orang yang dekat dengan kita, mulai dari saudara mungkin ya, keluarga, satu identitas, termasuk juga bangsa. Itu punya kekhasan, punya dasar untuk ada kewajiban-kewajiban khusus itu. Dan Miller mendukung ini ya, mendukung partikularisme etis ini gitu. Dan sebetulnya ini lebih pada bukan soal isi apakah seorang itu harus kalau ketemu presiden harus hormat, atau kalau hari Senin harus upacara, kalau tanggal 17 Agustus harus mengibarkan bendera, bukan itu soal kewajiban nasional itu ya. Intinya adalah secara etis kita punya semacam kewajiban untuk terlibat aktif dalam mendukung kebudayaan publik dari sebuah bangsa yang dimana kita ada di dalamnya, tapi isinya sendiri nggak ditentukan, tergantung pada praktek yang berjalan ya. Tergantung pada kesepakatan. Kita punya kewajiban untuk mendukung bertahannya tadi ya kebudayaan publik gitu ya. Tapi isinya tergantung dari masyarakat sendiri gitu. Dan apakah pertanyaannya partikularisme etis itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal? Enggak juga, karena salah satu perwujudan dari hak asasi manusia itu kan HAM itu dinikmati dalam konteks negara bangsa tertentu ya. Maka ini juga bagian dari perwujudan HAM juga untuk menghargai hak seorang itu di dalam sebuah konteks negara bangsa gitu. Dan ini ada hubungannya juga etika tadi ya, etika yang dikemukakan oleh Miller dengan yang disebut sebagai national self determination ya. Jadi Miller menekankan pentingnya penentuan diri nasional. Mengapa penting menentukan diri secara nasional itu menolak penjajahan, menolak kolonialisme, menolak perbudakan atas satu bangsa tertentu gitu. Alasannya adalah dari sisi bangsa itu sendiri. Penentuan nasib sendiri bangsa berdilai karena pertama sarana untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Jelas kalau sebuah bangsa itu bisa mandiri sebagai sebuah menentukan nasib sendiri, dia bisa mengatur sendiri ya apa yang adil menurut dia gitu ya, pembagian kekuasaan, pembagian sumber daya ekonomi, pembagian daerah itu bisa diatur. Tapi kalau dia sendiri nggak menentukan, dia sendiri adalah bagian dari katakanlah dikuasai oleh negara kolonial ya, negara induknya, ya dia nggak bisa menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin, bagaimana membagi wilayah, dia nggak berhak, ditentukan oleh bangsa lain. Nah, penting hak untuk menentukan sendiri supaya dia bisa ngatur sendiri yang adil menurut kita gimana gitu. Kita nggak ditentukan oleh bangsa lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk sarana melindungi kebudayaan nasional. Kalau
sebuah bangsa kemudian tidak diperkenankan untuk mandiri ya, punya menentukan nasib sendiri, nanti misalnya dia menjadi objek dari kebijakan orang luar ya. Misalnya diputuskan oleh orang luar, bahasa kalian kita ganti deh. Gak boleh lagi ada orang yang menggunakan bahasa kalian ya. Semua pakai bahasa kami. Semua anak-anak kalian wajib sekolah di sekolah yang menggunakan bahasa kami. Tolong yang bahasa kalian perlahan-lahan ditinggalkan. Nama-nama gak boleh pakai bahasa kalian. Nah itu bisa terjadi seperti itu ya. Maka dibutuhkan penentuan diri kolektif untuk memastikan bahwa kebudayaan kolektif itu bisa dipertahankan juga, dilindungi. Dan juga ini terkait dengan otonomi. Kita mau apa sih? Ya ini kalau kita punya hak untuk menentukan diri, kita bisa tahu kita akan mengarah pada negara seperti apa. Negara maju, dasarnya teknologi misalnya. Apa mengembangkan pariwisata, itu terserah bangsa yang bersangkutan. Kalau sudah punya hak menentukan sendiri, ya dia sendiri yang memutuskan ya. Nah sementara negara itu juga punya kepentingan ya dengan bangsa yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri gitu ya. Kenapa? Karena negara itu bisa efektif kalau ada satu bangsa yang tunggal, yang kalau satu negara itu kemudian bangsanya centang penang, satu negara itu misalnya ada 10 bangsa yang satu sama lain tidak saling kenal satu sama lain, tidak bisa berkomunikasi, repot juga ya. Mengatur negara dengan orang yang nggak bisa pakai bahasa apa misalnya, nggak ada bahasa persatuan, nggak ada saling berkonflik satu sama lain, berat juga negara dengan bangsa yang seperti itu. Nah, negara akan senang kalau di sebuah negara itu hanya ada satu bangsa, orang bicara dalam bahasa yang sama, orang saling berkenal, orang punya sejarah yang sama, itu lebih mudah ya negara kalau ada bangsa seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu maka akan tercipta trust di antara sesama warga negara. Dengan trust itu kemudian mereka bisa melakukan musyawarah ya, kita mau ngapain itu mudah. Kalau beda-beda bangsa nggak saling kenal, gimana kita bicara gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tadi keadilan, redistribusi, bisa juga gitu. Dan juga menjalankan praktek demokrasi, kita bermusyawarah, kita berdebat, ya mungkin kalau kita ngobrol dalam bahasa yang sama, yang kita obrolin dunia yang sama, bukan dunia antah berantah yang nggak kita kenal gitu ya. Dan penentuan nasib sendiri itu tidak harus kemudian menciptakan munculnya satu negara-negara baru ya. Karena kalaupun sebuah bangsa itu dalam sebuah negara ada lebih dari satu bangsa, sebetulnya bisa dibangun dalam sebuah tatanan semacam federalisme ya, negara federal ya. Satu negara tapi ada beberapa bangsa gitu. Itu dimungkinkan. Jadi penentuan diri itu harus kemudian pecah negaranya, tetap negara yang sama, konfederasi, tapi masing-masing bangsa memiliki negara bagian yang punya otonomi sendiri gitu ya. Jadi dalam kadar tertentu tidak harus kalau orang mendukung hak sebuah bangsa menentukan nasib sendiri otomatis harus merdeka gitu. Dalam pengertian memisahkan diri, bisa juga tetap di negara yang sama bergabung dengan bangsa lain membentuk sebuah konfederasi atau federasi. Nah, untuk pluralisme budaya ini terjadi kalau di sebuah negara itu terjadi banyak imigran ya. Ya negara seperti Australia, Amerika, Kanada itu negara dengan identitas kultural tertentu ya, Amerika Anglo-Saxon misalnya gitu. Tapi kemudian ada pendatang yang berbahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Tiongkok dan sebagainya. Nah, bagaimana nasionalisme itu dalam konteks kemunculan banyak budaya baru itu. Nah, Miller ini berusaha untuk menjembatani di antara dua ekstrim ya, antara nasionalisme konservatif dengan multikulturalisme radikal. Jadi menolak dua ekstrim ini. Apa nasionalis konservatif? Nasionalis konservatif adalah satu pandangan yang memperlakukan identitas bangsa secara kaku dan otoritatif ya, seolah bangsa itu nggak bisa berubah gitu. Orang nggak bisa dialog, orang nggak bisa keturunan dari etnis tertentu pindah ke tempat lain, belajar budaya baru dan menjadi hibrid ya. Di satu sisi dia berakar dari budaya A tapi juga mulai belajar budaya B atau percampuran. Yang satu orang tuanya budaya ayahnya budaya A, ibunya budaya B, kemudian dia menjadi hibrid. Nah, nasionalis konservatif enggak. Ya orang dianggap hanya punya satu identitas nasionalis ya. Dan itu menentukan gitu. Kamu harus milih. Kalau kamu mau ini berarti nggak boleh yang lain gitu. Ini yang nasionalis konservatif dan
sering terjadi konflik juga ya terhadap kelompok-kelompok pendatang imigran, sehingga kemudian kelompok imigran dianggap tidak punya hak menggunakan nama-nama yang berbau etnis imigran sendiri, harus semua diganti menjadi identitas nasional mereka yang asli gitu. Ini konservatif. Jadi menolak perubahan identitas. Padahal dalam konteks migrasi itu dimungkinkan ya terjadi hibrida gitu. Sementara di ekstrim yang lain, kata Miller, ada multikulturalisme radikal ya, yang ingin merayakan nggak ada identitas tunggal gitu. Orang bebas aja. Ada dalam sebuah negara ada 10 multikultur ya, bebas, nggak harus ada satu identitas tunggal, nggak perlu. Kalau ada 100 identitas gitu. Karena ada banyak kelompok berarti ada banyak identitas gitu. Nah, problemnya kata Miller, bagaimana negara seperti itu terbangsa gitu akan bisa bertahan? Bagaimana akan bisa menjalankan demokrasi deliberatif? Bagaimana akan bermusyawarah? Ngomong dalam bahasa yang berbeda, tidak ada solidaritas, tidak ada nilai bersama gitu. Lalu ngapain bareng kalau kayak gitu kan? Maka sudah pasti penting, namanya nasionalisme itu penting gitu ya. Jadi ada satu dasar identitas kultural yang menjadi dasar dari sebuah negara, tapi tetap kelompok-kelompok minoritas etnis atau imigran itu bisa beradaptasi dengan kelompok mayoritas dan boleh juga mengajukan semacam hak khusus ya, bukan hak khusus ya, perlakuan yang setara, tidak untuk didiskriminasi, tapi tidak ada hak-hak kelompok secara khusus ya, misalnya subsidi khusus supaya misalnya ada sekolah berbahasa etnis imigran gitu ya. Kalau misalnya diperlakukan setara dalam pengertian tidak didiskriminasi, oke gitu ya. Tapi misalnya harus sampai betul-betul semua orang itu menggunakan bahasa masing-masing, etnis masing-masing, artinya orang imigran tidak belajar kebudayaan kelompok di mana di negara baru dia, tidak belajar bahasa di mana negara tempat dia tinggal sekarang, ya tidak akan terjadi sebagai integrasi. Integrasi itu dalam kadar tertentu dibutuhkan oleh sebuah negara bangsa gitu. Tapi tetap minoritas juga harus dihargai hak-haknya untuk eksis, cuma tidak diperkenankan memiliki hak khusus seperti yang dibayangkan oleh Kim Lika ya. Seolah imigran itu punya hak perwakilan khusus di DPR, harus ada representasi golongan etnis tertentu, imigran tertentu gitu kan, peradakan tertentu. Nah, itu sesuatu yang nggak mesti kata Miller ya. Yang penting kalau dalam konteks sebuah negara di mana ada keragaman etnis, tidak ada diskriminasi, kemudian tapi tidak perlu ada hak khusus. Itu yang ditolak dari multikulturalisme seperti Kim Lika oleh Miller, karena bagi Miller nasionalisme itu penting gitu. Dan nasionalisme itu bisa terancam kalau menekankan pada pluralisme budaya tanpa ada dasar yang kokoh yang menjadi dasar nasionalisme itu. Tapi nasionalisme yang dibayangkan oleh Miller juga bukan nasionalisme yang konservatif, tapi nasionalisme yang dasarnya adalah hak individu untuk menentukan nasib sendiri, sehingga tidak ada pertentangan antara nasionalisme dengan liberalisme yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di minggu lalu ya. Nah, ini juga menolak gagasan kebangkrutan bangsa ya, bahwa kebangsaan tetap penting hingga sekarang. Dalam tema politik juga tetap masih urgen untuk dibahas dan didiskusikan. Itu barangkali teknik ya, sebagai pengantar mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Bapak Ibu dalam diskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Iqbal atas pencerahannya malam hari ini. Sekira luar biasa sekali gitu ya, apa yang disampaikan tadi, beberapa isu krusial dalam gagasannya Miller. Kang Iqbal menyampaikan bahwa nasionalisme itu ya merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat ya dalam masyarakat kontemporer dan bangsa, sebuah komunitas yang dibentuk oleh kepercayaan, komitmen bersama, terbentang dalam sejarah, aktif dalam karakternya, kemudian terhubung dengan satu wilayah tertentu dan bisa membedakan dari komunitas lainnya dengan kekhasan kebudayaan publik yang dimiliki. Miller juga menekankan soal universalisme etis, yang mana ini menjadi kewajiban moral kita kepada orang
untuk tidak ditentukan oleh seperti apa hubungan kita dengan orang-orang itu, dan bagaimana Miller juga menekankan pentingnya soal penentuan diri nasional, dan Miller membedakan prinsip kebangsaan yang dibelanya dari paham nasionalisme konservatif di satu sisi, tapi di sisi lain juga ada multikulturalisme radikal gitu ya. Dan kata Miller, kebudayaan publik masih membuat perbedaan signifikan di antara batas-batas negara serta identitas nasional yang kemudian ini juga masih terus terjadi, menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kebanyakan orang. Saya kira kalau kita kaitkan dengan beberapa fenomena yang terjadi, khususnya di Indonesia begitu ya, bisa ada banyak hal yang mungkin bisa diambil juga hikmahnya. Saya mengundang kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang mau berdiskusi dipersilahkan mempertanyakan atau menanggapi dari apa yang Kang Iqbal sampaikan. Silahkan bisa bertanya. Oh iya, silahkan Pak. Bang Iqbal, selamat. Terima kasih Bang. Dalam sekali pembahasannya dan menarik. Saya mungkin bertanya aja Bang. Ini judulnya kan tentang etika politik kebangsaan. Nah, ini saya cuma sangat sederhana tapi menurut saya sangat fundamental. Miller ini masih dalam definisinya menurut saya masih belum bisa membedakan apa dia bicara tentang etika atau dia bicara tentang moral. Menurut saya etika dan moral itu memang ada gray area tapi ada perbedaan. Sehingga kalau dia bicara tentang apa yang kita bahas tadi, dia sebenarnya bicara tentang etika atau bicara tentang moral. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya mau kaitkan dengan ini Bang. Dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini terutama ya kita karena itu sudah jadi isu nasional ya tentang kudeta Demokrat. Ya kan? Nah, kalau Berger itu pernah bilang bahwa realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah. Ya, tapi atau diciptakan oleh Tuhan. Tapi realitas itu dibentuk atau dikonstruksikan. Maka mungkin dalam konteks ini kebangsaan kita saat ini dibawa ke sana. Nah, saya kembali ke konteks Demokrat. Ya, banyak orang melihat yang terpilih, yang KLB di Medan itu, di Deli Serdang itu adalah abal-abalan. Itu framingnya. Framing dikonstruksi oleh Pro AHY adalah abal-abalan. Jadi ilegal, brutal, dan lain-lain. Tapi juga framing yang dibangun oleh anti AHY bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik yang terakhir itu adik ART Demokrat yang juga yang tidak dihasilkan secara proses yang demokratis, juga disebut sebagai ilegal. Nah, ini kan framing ya Bang ya. Jadi ini kan framing. Nah, kita tarik ke etika politik ya kan. Ini bagaimana Miller menjelaskan tentang konteks kekinian di Indonesia atau menjelaskan tentang persoalan kudeta yang menurut AHY framingnya adalah kudeta, dan sebenarnya menurut saya tidak kudeta juga karena ada proses voting di situ. Muldoko kan dipilih ada proses voting, kudeta kan tidak ada proses votingnya. Tapi framingnya kudeta, sementara dari yang anti AHY atau anti dinasti Cikeas itu melihat politik dinasti dan ada
ada pelanggaran, ada perubahan ADART yang tidak demokratis. Nah, ini kan membangun framing sebenarnya. Nah, bagaimana etika pemikiran David Miller menjelaskan tentang konteks kerisuan, turbulensi di internal Demokrat. Silakan Bang, dan nanti mungkin dikaitkan dengan sekarang mau menarik ke istana gitu. Silakan Bang, itu mungkin lebih relevan diskusi malam ini. Oke, makasih Pak. Kayaknya ini analisisnya kalau cukup mendalam nanti bisa dijadikan sebagai kajian ya, Kang Iqbal ya. Silakan Kang Iqbal, mau kita tampung dulu atau misalnya tampung dulu aja ya. Termasuk juga yang ada di chat room. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya, menanggapi atau ya tidak hanya bertanya tapi juga bisa menanggapi apa yang Kang Iqbal sampaikan. Saya yakin di antara Bapak Ibu juga sudah banyak yang sebetulnya fokus mau penelitian gitu ya, atau misalnya ada karya ilmiah yang pernah membahas mengenai David Miller. Dipersilahkan. Sambil menunggu, saya kira Kang Iqbal bisa dijawab saja terlebih dahulu, sekaligus ada pertanyaan dari Pak Fadli Ahmad. Izin bertanya, bagaimana melihat persoalan Papua jika menggunakan perspektif nasionalisme Miller? Silahkan, Kang. Baik, terima kasih ya. Yang pertama soal etika politik kebangsaan David Miller ini, apa yang sedang dia rumuskan ya, oleh Miller rumuskan gitu ya. Pertama, kalau kita melihat pandangan Miller itu bukan orang yang sepenuhnya percaya pada asumsi universalisme etis ya. Jadi kalau kita sebelumnya sempat mendiskusikan antara pandangan Kant tentang etika dengan Hegel itu kan berbeda ya. Kalau Kant itu dasar dari moralitas itu kan martabat manusia. Kita selalu bertindak berdasarkan hukum moral yang pijakannya adalah kemanusiaan gitu ya. Jadi universalisme etis itu membuat kita selalu menjadikan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan atau kewajiban moral kita ya. Kenapa saya tidak boleh berbohong? Karena ya tidak bisa memperlakukan manusia lain sebagai objek kebohongan saya. Karena kalau saya berbohong pada orang, maka saya sudah menjadikan orang lain sebagai objek untuk tujuan-tujuan yang bukan kepentingan dia sendiri, tapi kepentingan orang lain, kepentingan saya gitu. Nah, ini sudah memperbudak orang lain untuk tujuan saya gitu. Jadi alasan kenapa tidak boleh berbohong karena martabat manusia ya. Kantian ya, kita bicara etika deontologis gitu. Nah, universalisme etis selalu berangkat dari gagasan seperti itu ya, kemanusiaan universal dan sebagainya. Nah, sementara dalam kerangka Hegelian itu ada yang disebut sebagai Sittlichkeit ya. Sittlichkeit itu artinya apa yang baik, apa yang benar itu bukan satu yang abstrak yang dirumuskan oleh sebuah kehendak yang tidak beridentitas gitu ya, oleh akal budi praktis baik buruk gitu. Enggak gitu ya. Kita sebagai makhluk yang berrohani tapi juga jasmani yang menyejarah, maka kita dengan sendirinya sudah tahu tanpa harus melakukan refleks etis seperti yang dibayangkan kan, kita oleh keluarga sudah diajarkan mengambil makanan punya orang itu nggak boleh. Kalau saudara sedih, nangis, ya kita hibur, kita berikan sesuatu milik kita supaya bersangkutan nggak sedih. Dari kecil begitu ya. Tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Kalau kita ingin minta, kita bilang baik-baik gitu ya. Itu dari kecil kita diajarkan makan seperti ini, minum seperti itu, berpakaian seperti itu. Kalau bicara kepada orang tertentu seperti ini, kepada teman seperti ini, terus gitu ya. Jadi apa yang baik dengan yang buruk itu bukan lagi sebuah prinsip-prinsip universal seperti kategori-kategori ya, seperti yang dibayangkan oleh kategori hukum moral seperti yang dibayangkan oleh Kant, tapi sudah merupakan satu norma tindakan praktis dalam masyarakat tertentu. Karena
dia diajarkan dalam kegiatan praktis, bukan kegiatan teoritis. Itu kalau dalam Kant itu kan yang disebut dengan tindakan bermoral adalah satu tindakan yang kalau niatnya itu selalu dalam rangka menghormati manusia sebagai manusia gitu, selalu teoritis Kant. Dan itu kan tidak setiap saat kita bertindak secara teoritis seperti itu ya. Rigorus dalam pengertian itu tidak ya. Dalam masyarakat, di keluarga, di sebuah negara kita selalu sudah tahu, selalu diajarkan mana yang baik, mana yang buruk dalam masyarakat. Itulah yang kemudian disebut sebagai rasio praktis ya, roh objektif. Rasionalitas praktis tindakan yang sudah dalam masyarakat diandaikan, disepakati bersama oleh 1, 2, 3 dan sekian anggota masyarakat gitu. Sehingga identitas, kemudian ada kesadaran kolektif, ada rasa saling memiliki, ada bahasa yang dipakai bersama, ada nilai bersama, itu menjadi pijakan dari prinsip-prinsip etis gitu ya. Jadi ada kita punya pengetahuan yang sama, sejarah yang sama, prinsip yang diakui bersama. Kalau ada konsensus ya konsensus yang kita sepakati bersama. Kita hidup dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, karena apa yang disebut dengan etnis itu dikonstruksi secara sosial tadi, maka sebetulnya tidak ada yang namanya etika universal itu ya. Etika yang seolah semua orang itu kemudian menggunakan prinsip universal yang sama seperti Kant gitu ya. Mungkin ada kesamaan ya, sama-sama tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh, tapi itu bukan sesuatu yang dilahirkan dari sebuah prinsip berpikir teoritis dulu baru kemudian diturunkan secara deduktif, secara kayak matematika gitu. Tapi memang satu yang diajarkan secara sosial dalam sebuah masyarakat, sehingga dalam kehidupan praktis tidak ada perbedaan antara teori dengan praktek ya, karena apa disebut dengan teori etika itu sudah praktek dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Miller saya kira termasuk orang yang percaya pada partikularitas etis ya, sehingga kemudian apa yang disebut menjadi seorang menjalani kebebasannya itu dijalankan dalam konteks roh objektif tertentu, dalam konteks sosial tertentu. Karena orang nggak bisa menikmati kebebasan tanpa ada konteks, nggak bisa. Orang menikmati kebudayaan, menikmati informasi itu ya dalam bahasa tertentu. Misalnya saya membaca novel ya, membaca novel Pramudia ya dalam bahasa Indonesia lah. Artinya setting keindonesiaan itu ya itulah akses di mana saya bisa menikmati mahakarya dari Pramudia Anantatur gitu ya. Oke, misalnya buku Pramudia udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka orang-orang berbahasa Inggris mencicipi produk atau hasil karya Pramudia dari bingkai kebudayaan berbahasa Inggris. Jadi keinggrisan itu menjadi pintu masuk untuk menikmati produk-produk peradaban yang mungkin diciptakan awal di luar kebudayaannya, tapi kemudian dibawa masuk sehingga bisa diakses oleh orang dengan bahasa itu ya. Atau misalnya kadang-kadang karya-karya dari berbahasa lain ya, misalnya pikiran Platon, Aristoteles yang mungkin awalnya ditulis dalam bahasa Yunani, maka saya kemewahan untuk mengerti pikiran-pikiran Platon atau Aristoteles tidak saya lakukan sebagai orang yang membaca dalam buku berbahasa Yunani, tapi setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kebebasan saya bercengkrama dengan wacana politik, dengan wacana filsafat itu dilakukan dalam konteks budaya tertentu. Katakanlah budaya induk saya itu budaya Indonesia gitu. Mungkin ada beberapa orang yang punya kemampuan lintas budaya ya. Di saat yang sama dia punya akar ke-Indonesiaan, tapi punya akar Jerman, punya akar Prancis, tapi seberapa banyak sih orang bisa punya sedemikian akar? Misalnya ibunya negara A, bapaknya negara B, ya paling 2 atau 3 gitu ya. Nggak ada orang yang tanpa akar, nggak mungkin ya. Jadi bisa lebih dari 1, tapi tanpa akar budaya sama sekali nggak mungkin ya. Mungkin 2, 3 gitu. Dan berapa banyak sih orang seperti itu yang kosmopolitan dalam pengertian lebih dari 1 akar kultural
ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Jerman, dia kuliah di Amerika, dia menikmati 3 akar kebudayaan yang sama-sama berpengaruh dalam dirinya, itu oke ya. Tapi kalau tidak punya identitas nasional sama sekali, rasanya sulit ya. Saya hidup sebagai manusia tanpa identitas kultural, nggak mungkin ya. Jadi selalu menikmati kebebasan, menikmati aktualisasi diri selalu dalam konteks identitas komunitas tertentu gitu. Makanya kebangsaan menjadi penting karena nilai bersama, cita-cita, kemudian termasuk di dalamnya ada kuliner, tarian, kemudian etos, komitmen itu ya diwariskan lewat sebuah bahasa bersama, praktik bersama, dan itu yang menjadi dasar kebangsaan gitu. Sehingga orang bisa punya makna hidup ini gitu ya. Itu ya karena ada identitas kolektif, sehingga dengan demikian kebangsaan itu sesuatu yang rasional, bukan sesuatu yang irasional. Justru kalau tidak ada identitas kebangsaan, kita hanya bicara ya manusia universal, kita semua sama saudara gitu kan. Artinya kita hanya melihat manusia dari sudut pandang fisiknya saja, sama semua manusia, sama-sama butuh makan, tertarik secara seksual, nggak ada perbedaan. Itu kita seperti menafikan fakta bahwa pada dasarnya manusia dikonstruksi secara kultural berbeda ya, oleh bahasa yang berbeda, sejarah berbeda, angan-angan berbeda, masa lalu berbeda, kolektivitas keluarga berbeda gitu, menafikan kondisi kemanusiaan kita. Manusia seabstrak-abstraknya dia, sebebas-bebasnya dia, yang dia harapkan bukan kebebasan dari komunitas, tapi seorang bebas sekalipun dia ingin mendapat kebebasan di dalam komunitasnya, bukan bebas nggak punya komunitas. Itu keterasingan ya. Orang yang ingin bebas, saya nggak mau terikat pada identitas tertentu, kemudian dia menolak bahasa, menolak sejarah, menolak nama, ya dia kekosongan dong, nggak ada identitas itu ya. Semua orang kalaupun ingin mendapat kebebasan sebetulnya bukan bebas dari, bukan bebas tanpa ya, tapi kebebasan di dalam konteks nasionalnya sendiri. Sehingga etika politik itu punya satu pendasaran yang masuk akal dari sisi antropologi, filosofi, dari sisi filsafat manusia. Ya memang sulit kok nyari manusia yang tidak berakar dalam satu budaya tertentu, maka nasionalisme itu ya layak untuk dijadikan sebagai dasar penataan politik. Kalau orang kemudian sekelompok orang yang merasa satu bangsa ingin punya negara sendiri, ya layak didengarkan, layak dipertimbangkan gitu ya. Apa aspirasinya? Dasarnya masuk akal nggak gitu kan? Dulu pernah jadi negara sendiri, kemudian dianeksasi oleh negara tetangga, kemudian ketika memungkinkan ya ingin negara sendiri, ya harus dihormati gitu ya. Nah pertanyaannya, dalam kasus seperti Papua gitu ya, apakah Papua itu punya hak untuk menjadi negara merdeka? Enggak gitu ya, dalam kasus negara Indonesia. Nah ini pertanyaannya ini bisa dijawab dengan pendekatan Miller ya. Pertama gini, apakah Papua sebuah bangsa atau bukan? Nah itu pertanyaannya. Papua itu bangsa bukan sih? Bangsa itu kan adalah sebuah kolektivitas politik atau kolektivitas budaya yang berbicara dalam bahasa yang sama, punya sistem belief yang sama gitu kan, historisitas yang sama, ya kemudian di teritori yang sama, dan bisa jadi di masa lalu dia pernah memiliki kedaulatan politik yang juga satu kedaulatan gitu. Nah, entitas bangsa seperti ini jelas lebih punya klaim ya terhadap kemerdekaan gitu. Maka kasus seperti Timor Leste itu sebetulnya masuk akal ya untuk referendum gitu, karena proses historis Timor Leste dulu memang bukan bagian dari Hindia Belanda ya, dia bagian dari Portugis gitu. Nah, sementara Papua itu kalau kita anggap sebagai bangsa, apakah dia merupakan, ada nggak bahasa Papua itu? Menurut saya nggak ada bahasa Papua ya, karena Papua itu adalah identitas bersama yang dipakai untuk merujuk pada banyak sekali identitas etnis yang beragam ya, suku-suku ya, ada suku Dani, suku apa, sehingga kalau kemudian
Papua dianggap satu bangsa itu agak sulit juga gitu. Jadi penentuan diri kolektif itu akhirnya ada di suku-suku gitu ya. Dan suku-suku itu ya agak terbatas teritorinya gitu. Maka kalau kita melihat ada ketidakadilan bagi orang-orang Papua, bisa jadi sebetulnya aspirasinya bukan aspirasi penentuan diri secara kolektif sebagai sebuah bangsa, karena tidak ada yang namanya bangsa Papua ya. Ada suku Dani dan suku yang lain-lain. Bisa jadi identitas ke Papua itu muncul sebagai sebuah sentimen karena ada injustice secara kebijakan ekonomi dan politik gitu ya. Maka bisa diselesaikan untuk memastikan terjadi keadilan misalnya dengan kebijakan otonomi khusus atau proporsi share ini ya, share hasil pembangunan yang lebih fair dan lain sebagainya, itu dimungkinkan. Tapi kalau kemudian Papua itu dijadikan sebagai penentuan diri kolektif sebagai sebuah national self determination, nah pertanyaan apakah Papua sebuah bangsa? Saya kira bukan ya. Papua tuh ada puluhan atau ratusan suku, tapi tidak ada yang namanya bangsa Papua gitu. Jadi dan saya kira apa yang diharapkan oleh orang Papua bukan menjadi negara Papua ya, bangsa Papua, tapi mungkin kalau ada keadilan rasial, keadilan ekonomi, keadilan politik yang menurut saya memang masih perlu dipikirkan ya, karena ketidakadilan untuk teman-teman di Papua dan juga banyak daerah lain di luar Jawa itu sampai sekarang masih terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif gitu. Tapi bukan sebuah problem dari identitas nasional Papua, karena tidak ada yang namanya etnis Papua itu kan nggak ada kan. Papua itu bukan identitas etnis gitu. Kalau seperti Filipina, bangsa Moro itu baru etnis ya. Bangsa Moro itu di antara orang-orang yang berbahasa katakanlah Tagalog gitu ya dan lain sebagainya di Filipina, tiba-tiba ada orang yang berbahasa Melayu sendiri di selatan, itu sebenarnya bangsa gitu. Nah, kalaupun mau merdeka, mereka lebih punya alasan karena mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Dulunya kerajaan juga, kerajaan Sulu ya, satu teritori, pernah punya sejarah di mana dia dalam negara yang merdeka sebelum menjadi bagian dari Filipina dan digabungkan oleh kekuasaan kolonial menjadi bagian dari Filipina. Jadi punya rasionalitas dalam sejarah, kalaupun dia minta otonomi lebih memiliki dasar historis gitu, bangsa Moro itu. Tapi kalau Papua menurut saya dia bukan etnisitas, dia bukan bangsa ya. Dia adalah provinsi yang memang mengalami ketidakadilan, maka solusinya adalah perbaiki relasi antara pusat dengan daerah, kebijakan, keadilan, tapi bukan memberikan kemerdekaan sebagai bangsa, karena dia bukan bangsa yang memang punya hak untuk menjadi negara merdeka. Ada lagi Teh Reni? Masih di mute ya? Iya. Pak Muhammad selanjutnya silakan. Ya, halo. setelah ini nanti Pak Tars ya. Pak Muhammad dulu ya, silakan Pak. Ya. Demokrat tadi belum ya? Sedikit aja gini, saya melihat dari ciri sampaikan, dan sekarang ada marak ya, sejak reformasi ada gerakan-gerakan daerah otonom baru ya, ingin memekarkan wilayah, bikin provinsi, bikin kabupaten, kota baru gitu. Bisa nggak sih itu dilihat dari dilihat atau dianalisis dari perspektifnya Miller gitu? Apakah ternyata ada unsur-unsur nasionalisme tanda kutip di situ? Bisa nggak berdasarkan perspektif Miller gerakan DOB ini? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Satu lagi Kang Iqbal, ada Pak Tars ya, silakan Pak. Iya, silakan. Silakan Pak. Bentar.
Bentar aku buka dulu nometnya. Itu udah Pak, tinggal bisa langsung speak up aja. Pak Tars? Bapak atau Ibu ini ya, karena nggak ada ininya Kang, nggak ada fotonya. Ya, kalau belum respon. Oh, Bapak, iya siapa? Silakan Pak, bisa langsung diajukan pertanyaannya. Oh iya, masalah mikrofon katanya Kang Iqbal mungkin bisa direspon dulu tadi dari Pak Muhammad. Kang Iqbal masih di mute. Menurut saya memang pemekaran daerah di antara motivasinya itu memang ada juga ya sentimen-sentimen etnisitas juga ya, apa namanya, dalam arti suku bangsa itu terjadi ya di beberapa daerah, misalnya pemekaran kabupaten, kota gitu, kemudian provinsi baru itu dasarnya memang suku bangsa atau bangsa gitu ya, atau kelompok-kelompok etnokultur yang ingin memperoleh otonomi di mana mereka sebagai sebuah kolektivitas dengan dasar yang sama, entah itu dulunya bekas kerajaan atau etnis yang sama gitu ya, ingin kembali memiliki semacam kedaulatan di dalam negara, entah itu sebagai sebuah provinsi atau sebagai sebuah kabupaten atau sebagai sebuah kota. Di beberapa daerah memang terjadi itu seperti yang Mas Imad sampaikan ya. Jadi ada yang motifnya betul-betul ekonomi ada ya, artinya dengan pemekaran itu ingin supaya pembangunan lebih mengakar, lebih, selama ini terlalu luas. Misalnya Garut Selatan dengan Garut itu ingin pisah ya, karena Garut Selatan terlalu jauh dengan kota Garut gitu kan, maka ingin dipisah menjadi Garsel itu kabupaten tersendiri misalnya gitu kan. Atau Pelabuhan Ratu ya, pisah dari Ciamis atau Banjar itu karena supaya pembangunan lebih menyentuh pada isu-isu yang memang berangkat dari kebutuhan lokal. Itu pertimbangan ekonomi ya. Tapi memang ada yang pertimbangannya kebangsaan atau etnisitas, kesukuan, kelompok etnokultur yang menjadi dasar dari munculnya munculnya pemekaran ya. Dalam kadar tertentu misalnya provinsi Cirebon ya, dulu ada semangat mendirikan provinsi baru, misalnya Banten ya. Banten itu juga karena memang ada satu identitas kolektif yang dulunya kerajaan Banten, Kesultanan Banten. Jadi kalau sekarang jadi provinsi ya Banten wajar gitu punya silsilah dulu ya. Tapi kalau Cirebon ya Cirebon juga kesultanan ya. Jadi lebih pada akar-akar historis pernah menjadi sebuah kerajaan. Kalau sekarang kemudian jadi provinsi ya wajar lah. Dulu wilayahnya ada, batas-batasnya jelas gitu ya. Apalagi pada masa Belanda jadi residenan dan lain sebagainya. Tapi di banyak daerah aspirasi pemekaran juga ada yang dasarnya etnisitas, suku bangsa dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam konteks yang lebih luas, federalisme itu juga di banyak negara federal, banyak diantaranya motifnya itu juga etnisitas ya. Misalnya di Kanada itu ya ada negara yang memang dasarnya berbahasa Perancis, berbahasa Inggris, berbahasa India, itu dalam rangka menghormati identitas bangsa untuk bisa menentukan kedaulatan sendiri dalam sebuah wilayah politik
negara bagian itu. Tapi juga ada pembagian negara bagian yang tidak didasarkan pada identitas kebangsaan. Misalnya di Jerman kan negara federal juga tuh, tapi ya orang Jerman kan satu identitas nasionalnya sama orang Jerman ya. Jadi pembagian negara bagian di Jerman bukan karena identitas nasional, tapi murni karena persoalan ekonomi gitu. Jadi memang betul baik pada level negara federal atau negara nasional ya, pemekaran negara bagian, pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, kota bisa beragam motifnya, bisa sekedar ekonomi, bisa karena faktor historis di masa lalu pernah menjadi wilayah tertentu, entah itu kerajaan, entah residen, atau memang ada sentimen etnis, etnokultural yang rasanya kalau dalam satu provinsi kelompok etnis kami itu menjadi minoritas dikalahkan oleh kelompok etnis lain, itu ya kita nggak pernah dapat menentukan ya. Misalnya kebijakan daerah yang lebih mensupport keberadaan kebudayaan kami, bahasa daerah kami. Sulit karena kita selalu dikalahkan oleh kebijakan mayoritas. Maka dengan menjadi kabupaten yang dimekarkan, di mana kelompok etnis tertentu menjadi mayoritas, kita bisa membuat afirmatif ya. Misalnya alokasi sumber daya untuk mempertahankan bahasa budaya daerah dengan sumber daya politik yang dimiliki dengan adanya politik pemekaran politik. Jadi kalau ditanya daerahnya mana ya bisa dicari, tapi saya sendiri meyakini ya itu dimungkinkan motif itu, ekonomi, historis, politik, dan juga kultural, etnokultural itu dimungkinkan menjadi dasar dari pemekaran tidak hanya negara gitu, negara baru, negara bagian dalam sebuah negara federal maupun juga di negara kesatuan munculnya provinsi atau kabupaten kota baru. Itu barangkali Teh Nani ya dari Mas Imad, pertanyaan Mas Imad. Kalau soal contoh Mas Imad bisa lebih baik memberikan contohnya dari saya, beliau kan ilmuwan politik. Iya, Pak Tars mau menyampaikan nggak? Ada nggak? Ya, sekaligus mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mau menginginkan sertifikat, mendapatkan sertifikat untuk bisa menghubungi dan mengisi link yang sudah dibagikan oleh Mas Nehemia. Selanjutnya Pak Syafril mungkin ini terakhir ya, Kang Iqbal, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Diskusi ketiga kali saya ikutin, menarik. Saya kira begini Kang Ibu, kalau di Indonesia ini kan terdiri dari 3 ras ya, ras utama. Ada ras melanosoid ya, mongoloid, Melayu mongoloid. Ada melanozoid ya, Papua melanozoid yang ada di Kepulauan Aru dan sebagainya, beberapa tempat. Lalu kemudian di Maluku dan NTT itu ada Wedoid ya. Jadi ada ras Wedoid. Kalau melihat dari persebaran rasnya itu, maka boleh jadi emang Indonesia itu adalah negara multibangsa, bukan hanya negara satu bangsa. Karena sesungguhnya juga bangsa bahasa pun sangat banyak di Indonesia. Ada berapa ratusan bahasa di Indonesia. Menandakan bahwa memang Indonesia memiliki kekayaan kultural yang begitu sangat banyak, sangat luar biasa. Menjadi pertanyaan orang akan terus ditanyakan memang tentang Indonesia itu sendiri gitu. Indonesia ini apa sih ras utamanya gitu. Lalu Indonesia ini identitasnya apa gitu. Apa hanya karena Sumpah Pemuda yang mengucapkan kami putri Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia bersumpah
menyatakan bersatu bertanah air satu, tanah air Indonesia dan seterusnya itu, lalu kemudian terjadi penyatuan nasionalisme itu? Ataukah memang ada hal lain yang kemudian membuat Indonesia itu bersatu, yang kemudian ini yang harus diterangkan agar tidak terjadi potensi disintegritas yang terus-menerus, yang dibincangkan itu secara terus-menerus. Padahal sebenarnya disintegritas itu kan mestinya sudah final, tidak usah perlu disoal sebenarnya. Tetapi karena mungkin saja boleh jadi penyampaian informasi tentang nasionalisme keindonesiaan itu yang belum tuntas, yang tidak tuntas ke generasi, yang akibatnya kemudian terjadi degradasi pemahaman pada nasionalisme keindonesiaan. Yang satu sisi saya melihat bahwa potensi disintegrasi kan semakin menguat ya. Coba bayangkan ketika hilangnya simpadan dan ligitan itu, apakah bangsa yang lain ya, rakyat-rakyat yang lain di luar wilayah Kalimantan itu atau di luar wilayah Sumatera itu menyoal hilangnya simpadan dan ligitan dari Indonesia? Lalu di mana nasionalisme kebangsaan itu? Kalau kita bongkar itu ada permasalahan secara serius terhadap nilai nasionalisme yang ada di bangsa kita. Beda dengan kasusnya dulu ketika ada kasus di suatu wilayah, maka wilayah yang lain di Indonesia akan merasa terpanggil hatinya untuk memperjuangkan eksistensi keindonesiaannya. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya seakan-akan rakyat yang lain Indonesia ini tidak terlalu peduli dengan keberadaan wilayah yang lain yang hilang sekalipun tidak menjadi masalah. Apa bangsa Indonesia ini, misalnya kita sekarang, apakah merasa prihatin dengan kasus yang ada di laut Indonesia Utara, misalnya kalau itu sebut seperti laut Indonesia Utara itu di Sulawesi, yang sedang tegang-tegangnya bersih tegang. Apakah bangsa Indonesia ada punya rasa patriotisme misalnya atau nasionalisme, misalnya istilahnya si David Miller, pada ketegangan yang menimpa bangsa kita yang ada di bagian utara. Bagian utara. Itu juga persoalan-persoalan yang mesti didiskusikan secara mendalam agar hadir satu pencerahan pada generasi yang akan datang terkait dengan nasionalisme, dan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi yang disebutkan tadi, bukan hanya menyangkut masalah kesantunan gitu, kemanusiaan, universalisme etik, tapi juga ada universalisme geografis, mungkin nasionalisme geografis misalnya, katakanlah mungkin seperti itu, yang harusnya dibangun juga sebagai sebuah bagian yang penting untuk didiskusikan. Bagaimana hal ini, bagaimana fakta yang terjadi ini, jika merujuk kepada pandangan David Miller itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Syafril. Silakan Kang Iqbal bisa direspon, sekaligus juga mungkin closing statement ya Kang. Baik, terima kasih. Memang kalau di masa lalu ya, biasanya bangsa itu identik dengan mereka yang berbicara dalam bahasa yang sama gitu kan, sehingga punya sense of belonging karena ada kesamaan cita-cita, kesamaan identitas, kebudayaan dan sebagainya gitu. Soal itu kemudian menjadi tidak relevan ketika ada banyak kemudian pecah banyak negara-negara baru yang terdiri dari bahasa yang sama tapi negara beda ya. Misalnya di Amerika Latin itu negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, kemudian Meksiko, itu kan berbahasa Spanyol. Tapi mereka walaupun sama-sama berbahasa Spanyol, merasa sebagai orang Argentina, merasa sebagai seorang Meksiko, sebagai seorang Uruguay, Paraguay.
bukan menjadi bangsa Spanyol, tidak merasa menjadi bangsa yang sama, tapi satu kebangsaan yang didasarkan pada keargentinaan, kepada keuruguayan dan lain sebagainya. Meskipun bahasanya sama-sama bahasa Spanyol. Di sini bahasa tidak menjadi faktor yang menentukan apakah seseorang merasa menjadi satu bangsa atau tidak gitu ya. Memang mereka sama-sama bahasa Spanyol tapi berbeda, merasa berbeda bangsanya gitu. Ada juga orang yang berbahasa sama berbeda negara juga ya. Kasus di Arab itu kan rata-rata berbahasa Arab banyak tuh, Saudi Arabia, Mesir, kemudian Libya. Tapi apakah orang Arab merasa satu bangsa? Enggak juga ya. Orang Mesir merasa sebagai bangsa Mesir, Kuwait, Irak itu bangsa yang berbeda gitu ya. Jadi ada kearaban sebagai Dia bangsa Arab kan. Arab sebagai identitas kultural ya. Tapi juga ada satu negara-negara. Jadi kalau orang Spanyol itu bahasanya satu, negaranya banyak. Kalau di orang Arab itu satu bangsa, merasa satu bangsa ya, satu bangsa Arab tapi negaranya banyak gitu. Jadi bahasanya sama, bangsanya satu tapi negara yang beragam. Kalau orang-orang kayak Amerika Latin bahasanya sama tapi merasa menjadi bangsa yang berbeda, negara berbeda. Itu contoh menarik ya, tidak ada hubungan yang niscaya antara negara, bangsa dan bahasa gitu. Itu contoh yang sering diberikan oleh misalnya orang seperti Ben Anderson ya, tentang pengertian kebangsaan itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan bahasa atau dengan sebuah identitas etnis tertentu, karena ada faktor lain ya yang menentukan apakah seorang itu merasa satu bangsa atau bukan gitu. Karena bangsa itu sebetulnya bukan semata-mata orang yang satu bahasa yang sama, bukan satu wilayah yang sama, tapi mereka yang membayangkan diri sebagai sebuah komunitas imajiner ya, imagine communities ya. Karena dulu ada kaitannya dengan kemunculan kapitalisme mesin cetak ya, print capitalism itu istilah Ben Anderson ya, berbicara tentang Gutenberg itu. Nah, dalam kasus Indonesia itu juga menarik. Indonesia itu sebetulnya agak sulit dikatakan kita semua tuh berasal dari ras yang sama. Tadi Pak Safril mengatakan kita rasnya aja ada berapa, 3 atau 4 gitu ya. Berbeda-beda ras ya, ada yang Mongoloid, ada yang Negroid, ada yang macam-macam gitu. Bukan dari ras yang sama Indonesia itu. Kemudian etnis, jelas lah etnis banyak banget ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Minang, ada Madura, ada Tionghoa, ada Arab, ada Portugis. Kemudian bangsa, sebenarnya apa yang disebut sebagai suku bangsa Indonesia itu kalau di Eropa udah seperti bangsa sendiri ya. Jadi perbedaan Jawa dengan Sunda kalau di Eropa itu sama seperti perbedaan antara Portugal dengan Spanyol gitu. Di Eropa aja perbedaan Spanyol dengan Portugal itu nggak beda-beda banget, tapi bisa menjadi negara Spanyol sendiri, Portugal sendiri gitu. Dan perbedaan karakter yang berbeda antara Spanyol dengan Portugal yang membuat mereka jadi negara yang berbeda. Sebenarnya ada juga dalam karakter yang membedakan orang Sumatera misalnya, Melayu ya, dengan karena orang Sunda atau orang Jawa itu sebetulnya kalau kita komparasikan dengan Eropa, Sunda itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi semacam Portugalnya di Indonesia gitu ya. Etnis Jawa itu bisa menjadi semacam Spanyolnya di Indonesia gitu. Jadi itu sudah sama dengan bangsa sebetulnya yang kita sebagai suku bangsa. Jadi kalau ada 300 suku bangsa, sebetulnya di Indonesia ada 300 bangsa, bukan negara bangsa, tapi negara dengan 3-4 ras, negara dengan ratusan bangsa, negara dengan ratusan etnis. Betapa beragamnya bangsa, etnis, ras di Indonesia. Nah, mengapa bisa muncul satu identitas? Ya karena tadi kalau kita menggunakan istilah Ben Anderson atau Miller juga, bahwa ada sebuah konstruksi ya, kehendak bersama bahwa kita menjadi bagian dari kolektivitas yang dibayangkan sebagai sama gitu.
Tapi apakah betul-betul sama? Sebenarnya enggak juga ya. Mungkin bahasa Indonesia itu pemersatu ya, bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Tapi apakah semua orang bisa bahasa Indonesia? Belum tentu juga ya. Beberapa orang di pedalaman banyak yang bisa bahasa Indonesia. Dan jangan mereka juga nggak sadar kalau mereka tuh di Indonesia gitu ya. Alam pikiran tuh nggak sama dengan kita gitu. Jangan mereka nggak tahu kalau Presiden Indonesia itu Jokowi. Jangan-jangan ya orang-orang di pedalaman nggak penting. Apa yang kita pikirkan mereka juga nggak dianggap penting juga gitu. Jadi apakah mereka bagian dari negara Indonesia, bangsa Indonesia? Menurut kita iya, tapi menurut mereka bahkan konsep ke-Indonesiaan mungkin mereka nggak punya juga tuh orang-orang itu ya. Jadi tidak ada dasar objektif yang kemudian membuat apa yang disebut sebagai bangsa itu harus semua orang betul-betul punya rasa memiliki, merasa ada kesadaran kolektif bersama, karena kita semua kadang nggak kenal dan sebagainya. Jadi ada faktor di mana faktor eksternal yang menakdirkan kita menjadi sebuah negara dengan identitas khas itu ya. Makanya kalau istilah Ben Anderson, ketimbang bangsa dulu, Indonesia itu yang pertama kali lahir itu negara dulu. Jadi dibentuk dulu negara oleh Belanda, maka kemudian dibayangkanlah ada yang namanya bangsa Indonesia. Yang mana bangsa Indonesia? Itulah orang-orang yang tinggal di tempat di mana dulu bekas wilayah jajahan Belanda gitu. Jadi sebetulnya yang real ada ya negara. Negara mana? Negara jajahan Belanda. Lalu kita nyebutnya apa? Ya itulah bangsa Indonesia gitu. Jadi bangsa itu muncul belakangan yang kalau kita lihat secara lebih objektif beragam ya, etnisitas, bahasa, ras, itu tidak ada yang namanya bangsa Indonesia. Itu tidak sulit menyebut Indonesia itu yang mana tuh sulit, karena ada banyak lagi sub-subnya, etnisitas, ras, etnokultur itu beragam gitu. Jadi kehendak untuk bersatu kadang-kadang nggak kehendak juga, karena tidak semua orang berkehendak ya, tapi dikonstruk oleh sejarah gitu ya. Sesuatu yang di luar kehendak ya kita mau nggak mau akhirnya terpaksa menjadi bagian dari yang disebut dengan kolektivitas Indonesia gitu. Jadi ini ada kekerasan juga di situ, ada keterpaksaan juga, ada kehendak juga ya. Menjadi Indonesia adalah menjadi sebuah takdir. Ada will, tapi juga ada faktor yang di luar kehendak. Yang pasti teori Ben Anderson itu menurut saya bisa dipakai untuk menjelaskan Indonesia bahwa Indonesia itu eksis sebagai bangsa karena dia dibayangkan sebagai memiliki kolektivitas keserempakan yang sama ya. Bahasa sama, kemudian punya sejarah yang sama, pengalaman yang sama. Dan itu juga bisa dijadikan dasar oleh orang seperti David Miller ya. Ketika berbicara kita kebangsaan yang menjadi dasar bersama untuk kita berbicara tentang keadilan, menjalankan praktek politik demokratis, maka Indonesia itu bisa dijadikan sebagai konstruksi politik di mana negara Indonesia itu kemudian mengakar, berjangkar di situ. Tapi kita harus selalu sadar, kita nggak sama dengan negara seperti Portugis atau seperti Spanyol yang memang akarnya memang satu gitu ya. Kita itu dari awal sudah etnisnya beragam, bangsanya beragam, dulu kerajaan tradisionalnya beragam. Aceh kerajaan sendiri, Palembang kerajaan sendiri, Banten kerajaan sendiri. Hanya ditakdirkan bersatu karena kita sama-sama dijajah oleh Belanda gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Dan memang berat tantangannya ya, karena kita tidak punya kolektivitas kesadaran kolektif yang satu seperti orang kalau dalam satu etnis yang sama gitu. Kita itu disatukan dengan akar yang sebenarnya berbeda, kerajaan dulunya berbeda, bahasa berbeda, tradisi berbeda. Hanya sejak 45 lah kita itu bersatu gitu. Jadi potensi untuk berpisah besar ya, karena kita sebetulnya belum sampai 100 tahun ya. Bersatu menjadi sebuah kesatuan gitu. Jadi ada banyak tugas, makanya keadilan menjadi penting, kemudian mendengarkan keinginan dari banyak pihak menjadi penting. Tidak boleh kelompok mayoritas ingin menang sendiri, harus semua didengarkan keinginannya apa gitu, supaya identitas keindonesiaan itu tetap menjadi rumah yang nyaman untuk semua orang, sehingga tidak ada alasan buat semua orang untuk mutung, untuk udah kita pindah rumah, kita bikin rumah sendiri sehingga memisahkan dari rumah keindonesiaan. Itu barangkali tanggapan dari saya ya. Tidak menolak apa yang disampaikan Bang Sahril, tapi sebetulnya lebih menyetujui ya apa yang disampaikan tadi, bahwa itu memang kenyataan Indonesia seperti itu. Terima kasih Teh Neni.
Ya, terima kasih Kang Iqbal atas pencerahan malam hari ini soal etika politik kebangsaan David Miller. Saya kira meskipun bentar Kang, ini ada yang meninggal di sini. Ya, ada noise, mohon maaf ya, sedikit. Meskipun memang Miller itu tidak sempurna tentu saja gagasannya, karena ada banyak sekali kritik yang disampaikan juga kepada Miller gitu ya, dalam konteks kewarganegaraan, kemudian organisasi negara dan lain sebagainya. Tapi saya kira khususnya di konteks Indonesia, tadi Kang Iqbal sudah banyak menyampaikan, ada banyak sekali yang bisa kita ambil gagasannya dan kemudian diimplementasikan di negara Indonesia, karena sebetulnya sejatinya tuntutan khas perpolitikan identitas dalam setiap perjuangan mendapatkan pengakuan keberbedaan identitas yang diberikannya kesempatan membangun institusi sosial dan kebudayaan itu sendiri sehingga tidak terlindas ke dalam institusi budaya dan sosial dari kelompok yang dominan, serta tuntutan untuk memang tidak diinklusifkan gitu ya. Jadi semoga semakin banyak orang yang juga sadar gitu ya, maka kemudian dia bisa berbuat lebih baik ya, khususnya untuk demokrasi di Indonesia, bagaimana mengedepankan soal inklusivitas itu, saya kira dalam segala aspek. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya malam hari ini untuk bergabung dalam kajian filsafat. Kita bertemu lagi di malam Jumat pekan depan. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.